Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari ini, Senin 3 November 2025. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang mulia Bapak Ibu anggota DKPP RI yang hadir dalam bacaan putusan hari ini, saudara-saudara para pihak, pengadu, teradu yang hadir di ruang sidang ini maupun yang hadir secara online, yang perkaranya akan dibacakan nanti, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semuanya. Selanjutnya kita akan mulai pembacaan putusan 3 putusan terhadap 4 perkara, yaitu perkara nomor 147/PK/Romawi 4/2025 terhadu Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu. Kemudian perkara 152/PK/DKPP Romawi 5/2025 terhadu Ketua dan anggota KPU Kutai Kartanegara, dan perkara nomor 153/PK/DKPP Romawi 5/2025 terhadu Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian dibacakan pula perkara nomor 176/PK/DKPP Romawi 7/2025 terhadu Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sigi, juga Sekretaris KPU Kabupaten Sigi, pejabat pembuat komitmen KPU Kabupaten Sigi, serta bendahara KPU Kabupaten Sigi. Untuk perkara nomor 174/PK/DKPP Romawi 4/2025, putusan akan dibacakan oleh Yang Mulia Bapak J. Kristiadi, Yang Mulia Bapak Idewa Dewi Arsara Kasandi, dan Yang Mulia Ibu Ratna Dewi Pitalolo. Pak Kris dipersilakan. Yes, 147. Terima kasih Yang Mulia Mas Ketua. Putusan nomor 147/1 PKI/Data DKPP/5 Romawi/2025. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 155/P/L seorang nomor 155/LDKPP/3 Romawi/2025 yang diregistrasi dengan perkara nomor 147 dan seterusnya menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh 1 Romawi identitas pengadu dan pengadu. 1.1 pengadu nama Frederick Melawen, pekerjaan wira swasta, alamat Kampung Ujoh, Bilang, RT 11, Kecamatan Ruangbangun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap 1.2. 1 nama Salahuddin, pekerjaan Ketua Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, alamat Kampung Ujoh, Bilang, RT 15, Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. 2 nama Leander Awan Ajaat, pekerjaan anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, alamat yang bisa dibacakan selanjutnya disebut sebagai teradu 2. 3 nama Indra Parda Manurung, pekerjaan anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, alamat yang bisa dibacakan selanjutnya disebut sebagai teradu 3. Teradu 1 sampai dengan teradu 3 selanjutnya disebut sebagai para teradu. Satu titik tiga, membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. 2 Romawi duduk perkara
3 Romawi kewenangan dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. 4 Romawi pertimbangan putusan. 4.3. Menimbang jawaban, keterangan para pihak, bukti dan dokumen yang disampaikan oleh para pihak DKPP berpendapat berkenaan dalil aduan pengadu pada angka 4.1 terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu tahun 2004 nomor urut 3 atas nama Owena Mayang Sari Belawan dan Stanislaus Liah merupakan pasangan calon terpilih dengan perolehan suara sah terbanyak, yaitu 9.930 suara sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Ulu nomor 601 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, video bukti P5. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada masa kampanye terdapat surat perjanjian kontrak politik yang ditandatangani oleh beberapa ketua RT selaku pihak pertama dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu tahun 2004 nomor urut 3 atas nama Owena Mayang Sari Belawan dan Stanislaus Liah selaku pihak kedua. Dalam kontrak politik Akuo pada ketentuan pasal 3 disebutkan jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, pihak kedua akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk program alokasi dana kampung sebesar minimal 4 miliar hingga 8 miliar per kampung per tahun. Program ketahanan keluarga 5 juta hingga 10 juta per dasawisma per tahun dan program dana RT 200 juta hingga 300 juta per RT per tahun, video bukti P2, P3, dan P4. Bahwa isi dari kontrak politik tersebut tercantum juga dalam visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu tahun 2004 nomor 3 atas nama Owena Mayang Sari Belawan dan Stanislaus Liah pada saat mendaftar, video bukti P6. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 224 dan seterusnya tanggal 24 Februari 2025, surat perjanjian atau kontrak politik yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu tahun 2024 nomor 3 atas nama Owena Mayang Sari Belawan dan Stanislaus Liah merupakan pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam kurung TSM. Sehingga pasangan calon nomor 3 tersebut didiskualifikasi dari kepesertaan PSU pemilihan bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu tahun 2004. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Akuo juga menyatakan adanya keberpihakan Bupati Mahakam Ulu atas nama Bonifacius Belawan G yang merupakan orang tua dari Owena Mayang Sari Belawan selaku calon Bupati Mahakam Ulu nomor 3. Hal tersebut terkait dengan kegiatan Bupati Mahakam Ulu pada acara tanam padi gunung lahan kering 10 hektar di Kampung Long Glawah, Kecamatan Laham yang juga dihadiri oleh Sekda serta 40 satuan kerja perangkat daerah dalam kurung SKPD bersama dengan jadwal kampanye pasangan calon nomor urut 3. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa tidak dilakukannya penindakan oleh para teradu disebabkan surat perjanjian atau kontrak politik yang dilakukan oleh pasangan nomor 3 merupakan penegasan komitmen, visi misi, dan program paslon nomor urut 3 sebagaimana yang sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu pada saat mendaftar bahwa para teradu baru mengetahui atau memahami bahwa surat perjanjian atau kontrak politik merupakan bentuk pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 224 dan seterusnya. Para teradu menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat atau tafsir berbeda terkait surat perjanjian atau kontrak politik yang dilakukan oleh paslon nomor 3 sehingga menurut para teradu diskualifikasi terhadap paslon nomor 3 bukan merupakan sebuah bentuk pembiaran dari para teradu melainkan penilaian dan pandangan hukum berbeda dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Menurut para teradu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memberikan penilaian terhadap norma hukum walaupun sebelumnya belum diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Para teradu menyatakan bahwa diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut 3 juga dikarenakan pelanggaran kampanye di ladang 10 hektar Long Gelawang, video bukti T1.
Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai bahwa para teradu telah keliru dalam memahami surat atau perjanjian kontrak politik yang dilakukan oleh paslon nomor 3 dengan masyarakat atau pemilih. Dalih para teradu yang menyatakan bahwa surat perjanjian atau kontrak politik yang dilakukan oleh paslon nomor 3 merupakan penegasan komitmen visi misi dan program paslon nomor 3 merupakan dalih yang tidak dapat diterima karena visi misi dan program tersebut dibuat menjadi surat perjanjian atau kontrak politik antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu tahun 2004 nomor urut 3 atas nama Wena Mayang Sari Belawan dan Stanislaus Liah dengan ketua RT. Bahwa para teradu seharusnya memahami ketika visi dan misi tersebut dituangkan dalam sebuah surat perjanjian, maka hal itu mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana asas dalam perjanjian, yaitu fakta sunt servanda yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya ada kekuatan hukum mengikat bagi ketua RT dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2004, khususnya terhadap paslon nomor 3. Padahal selaku bagian dari struktur pemerintahan, ketua RT harus bersikap netral dan tidak memihak pasangan calon tertentu. Dengan demikian, DKPP menilai surat perjanjian garis miring kontrak politik yang dibuat oleh paslon nomor urut 3 dan Ketua RT telah membatasi kebebasan masyarakat garis miring pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu untuk memilih paslon lain selain paslon nomor urut 3. Hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan salah satu asas pemilu garis miring pemilihan, yaitu azas bebas yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih untuk memilih dan menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Bahwa DKPP menilai surat perjanjian garis miring kontrak politik yang dilakukan oleh paslon nomor urut 3 sudah melanggar ketentuan pasal 73 ayat 1 dan ayat 4 huruf C Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Selanjutnya disebut Undang-Undang 10 2016 dan yang menyatakan pasal 73 ayat 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. Bahwa ketentuan pasal 73 ayat 1 dan ayat 4 huruf C aku kemudian dimuat kembali dalam ketentuan pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya disebut PKPU 13 2024 yang menyatakan pasal 66 ayat 1 ayat 2 dianggap dibacakan. Dengan demikian sesuai ketentuan aku, DKPP menilai tidak ada alasan bagi para teradu untuk tidak menindaklanjuti pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu tahun 2024 nomor urut 3 atas nama Owena Mayang Sari Belawan dan Stanislaus Lia. Hal itu juga mematahkan argumentasi para teradu yang menyatakan tidak ada aturan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang melarang kontrak politik karena pasal 73 ayat 1 dan ayat 4 huruf C Undang-Undang 10 2016 dan pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 huruf C PKPU 13 2024 sudah secara tegas melarang tindakan yang dilakukan oleh paslon nomor urut 3. Akan tetapi perbuatan tersebut dibiarkan oleh para teradu dengan tidak menindaklanjuti pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu tahun 2024 nomor urut 3 atas nama Owena Mayang Sari Belawan dan Stanislaus Lia. Dengan kata lain, para teradu sudah abai dan lalai dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang para teradu selaku lembaga pengawas yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu tahun 2024. Sehingga tindakan para teradu aku tidak dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu. Bahwa menurut DKPP terkait dengan kontrak politik sudah banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi penilaian atas hal tersebut. Antara lain putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur pemilihan Provinsi Jawa Timur periode tahun 2013 melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 dan seterusnya yang diikuti oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya. Dengan demikian, dalih para teradu yang menyatakan baru mengetahui setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2, 24 dan seterusnya
merupakan dalih yang tidak dapat diterima, sehingga menurut DKPP tidak ada alasan bagi para teradu untuk tidak menindaklanjuti pelanggaran pemilihan surat perjanjian garis miring kontrak politik yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu tahun 2024 nomor urut 3 atas nama Owe Namayang Sari Belawan dan Stanislaus Lia. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, para teradu terbukti bertindak tidak profesional, tidak cermat, dan tidak akuntabel dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran pemilihan surat perjanjian garis miring kontrak politik yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu tahun 2024 nomor urut 3 atas nama Owe Namayang Sari Belawan dan Stanislaus Lia. Dengan demikian, DKPP berpendapat aduan pengadu pada angka 4.1 terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Para teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Para teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf D, pasal 6 ayat 3 huruf A dan F, pasal 11 huruf A, C, dan D, dan pasal 15 huruf G dan H, dan pasal 16 huruf E Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.4 Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5 kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, telah memeriksa pengaduan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, para teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1 DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2 Pengadu memiliki kedudukan hukum, legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3 Teradu 1, teradu 2, dan teradu 3 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 1 Sa'alaudin selaku Ketua Merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu. Teradu 2 Leander Awang Ajaat. Teradu 3 Indra Pardamanurung masing-masing selaku anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Petalolo, Idewa Kadek Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansah, dan Yulianto Sudrajat masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 6 bulan Oktober tahun 2025 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 3 bulan November tahun 2025 oleh Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Petalolo, dan Idewa Kadek Wiarsara Kasandi masing-masing sebagai anggota. Selanjutnya akan dibacakan putusan perkara nomor 152/PKS-DKPP-5/2025 yang disatukan dengan perkara nomor 153/PKS-DKPP-5/2025. Putusan akan dibacakan oleh Yang Mulia Bapak C. Kristiadi, Yang Mulia Bapak Idewa Kadek Wiarsara Kasandi, dan Yang Mulia Ibu Ratna Dewi Petalolo. Kepada Yang Mulia Bapak C. Kristiadi dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Mas Ketua. Putusan 1 nomor 152 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 5 Romawi garis miring 2025 dan nomor 2 perkara nomor 2 153 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 5 Romawi garis miring 2025. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu. Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 158 garis datar P garis miring L garis datar DKPP garis miring 4 Romawi garis miring 2025 yang diregistrasi dengan perkara nomor 152 dan seterusnya, dan pengaduan nomor 160 garis datar P garis miring L garis datar DKPP
garis miring 4 garis miring 2025 yang diregistrasi dengan perkara nomor 153 dan seterusnya menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh 1 Romawi 1.1 pengadu nama Muhammad Yusuf, pekerjaan karyawan, alamat Gang Langgar, RT 19 nomor 77 Desa Loajanan Ulu, Kecamatan Loajanan, Kota Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. Memberikan kuasa kepada Laode Ali Imran, pekerjaan advokat, alamat Jalan Beringin 5, Gang Jambu nomor 33B, RT 40, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, terhadap 1.2 teradu. 1.2.1 perkara nomor 152 dan seterusnya, nama Rudi Gunawan, jabatan Ketua KPU Kabupaten Kartanegara, alamat Jalan Walter Mungin Sidi, Kecamatan Tenggarong, Kota Kartanegara, 75511, selanjutnya disebut sebagai teradu 1. 2. Nama Muhammad Amin, jabatan anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, alamat yang sudah dibacakan, selanjutnya disebut sebagai teradu 2. 3. Nama Muhammad Rahman, anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, alamat yang sudah dibacakan, selanjutnya disebut sebagai teradu 3. 4. Nama Purnomo, jabatan anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, alamat yang sudah dibacakan, selanjutnya disebut sebagai teradu 4. 5. Nama Wiwin, jabatan anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, alamat yang bisa dibacakan, selanjutnya disebut sebagai teradu 5. Selanjutnya, teradu 1 sampai dengan teradu 5 disebut sebagai para teradu. 1.2.2 perkara nomor 153 dan seterusnya. 1. Nama Teguh Wibowo, jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, alamat Jalan Diponegoro, RT 5 nomor 252 Kecamatan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kota Kartanegara, 75514. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. 2. Nama Munir Ansyori, jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, alamat yang bisa dibacakan, selanjutnya disebut sebagai teradu 2. 3. Nama Fahrizal, jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, alamat Jalan Diponegoro, RW 5 nomor 52, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kota Kartanegara, 75514. Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. 4. Nama Ardianta, anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, alamat yang harus dibacakan, selanjutnya disebut sebagai teradu 4. 5. Nama Sri Mulyati Ningsih, jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Kartanegara, alamat yang bisa dibacakan, selanjutnya disebut sebagai teradu 5. Selanjutnya teradu 1 sampai dengan teradu 5 disebut sebagai para teradu. Mendengar pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen, segala bukti, dan segala bukti yang diajukan pengadu, para teradu, saksi, dan pihak terkait. 2. Duduk perkara. 3. Kewenangan DOPP dan kedudukan hukum yang bisa dibacakan. 4. Pertimbangan putusan. 4.3. Menimbang jawaban keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat sebagai berikut. 4.3.1 menimbang dalil aduan pengadu pada angka 4.1.1 terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa terhadap dokumen persyaratan calon bupati atas nama Edi Damansyah, para teradu perkara nomor 152 dan seterusnya, dan selaku ketua dan anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan klarifikasi dokumen pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 5 September 2024 yang tertuang dalam berita acara nomor 310 dan seterusnya tanggal 5 September 2024 tentang klarifikasi persyaratan calon atas nama Edi Damansyah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Kartanegara, VD Bukti T2. Bahwa terhadap proses klarifikasi yang dilakukan oleh para teradu pada tanggal 5 September 2024, Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan surat nomor 100 dan seterusnya tanggal 13 September 2024 perihal tindak lanjut koordinasi yang memuat data dukung keabsahan berupa keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 131 dan seterusnya tentang penugasan pelaksanaan tugas Bupati Kutai Kartanegara dan keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 131 dan seterusnya tentang penugasan pelaksanaan tugas Bupati Kutai Kartanegara. VD Bukti T2. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa setelah melakukan klarifikasi dokumen persyaratan calon, Pratradu kemudian menerbitkan pengumuman nomor 203 dan seterusnya tentang hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara pemilihan serentak tahun 2024 tertanggal 14 September 2024. Bahwa dalam pengumuman aku, Pratradu juga mengumumkan tanggapan dan masukan masyarakat dari tanggal 15 sampai dengan 18 September 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 selanjutnya disebut PKPU 8 2004 video bukti T16 bahwa pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat tersebut pada tanggal 17 September 2024 Pratradu menerima tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Muhammad Yusuf yang pada pokoknya menyampaikan masukan dan tanggapan terkait pasangan calon Bupati atas nama Edi Damansyah yang telah menjabat 2 periode sebagai Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara video bukti P5 bahwa terhadap tanggapan dan masukan masyarakat tersebut Pratradu kemudian melakukan tidak dapat dihitung sebagai satu periode masa jabatan kepala daerah definitif karena tidak melalui pelantikan melainkan melalui penetapan video bukti T17 bahwa terhadap hasil klarifikasi tersebut Pratradu kemudian melakukan pemeriksaan hasil klarifikasi dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf C PKPU 8 2004 yang kemudian dituangkan dalam berita acara nomor 342 dan seterusnya tertanggal 21 September 2024 video bukti T18. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 21 September 2004 Pratradu mendapatkan surat dari KPU Provinsi Kalimantan Timur nomor 760 dan seterusnya perihal pencermatan persyaratan calon yang pada pokoknya meminta Pratradu untuk secara aktif melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen calon bupati atas nama Edi Damansyah video bukti T9. Bahwa terhadap surat aku Pratradu kemudian menindaklanjuti dengan mengirimkan surat nomor 745 dan seterusnya tertanggal 22 September 2004 yang pada pokoknya Pratradu telah melakukan pencermatan dan penelitian berkas calon bupati atas nama Edi Damansyah terkait keterpenuhan persyaratan calon termasuk periodisasi dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, PKPU 8 2004 dan PKPU 10 2004 video bukti T10. Terungkap pula fakta bahwa berdasarkan hasil penghitungan periodisasi calon bupati atas nama Edi Damansyah pada saat klarifikasi dokumen persyaratan disimulkan masa jabatan Edi Damansyah sebagai Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dihitung sejak pelantikan pada 14 Februari 2019 sampai dengan 25 Maret 2021 yaitu selama 2 tahun dan 11 hari sehingga rentang waktu tersebut kurang dari setengah masa jabatan bupati atau kurang dari 2 tahun dan 6 bulan. Oleh karena itu, Pratradu menyimpulkan bahwa masa jabatan aku tidak dihitung sebagai satu periode jabatan Bupati Kutai Kartanegara. Video bukti T3, T4, T5, T6, T7, dan T8. Terungkap fakta dalam sidang persidangan bahwa setelah melakukan klarifikasi dokumen persyaratan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Pratradu kemudian menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 1131 tahun 2004 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara tahun 2004 tanggal 22 September 2004 video bukti T11 yang dilanjutkan dengan menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 1132 tahun 2004 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara tahun 2004 tanggal 23 September 2004 yang menetapkan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara tahun 2004 video bukti T12. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai bahwa dalam proses pendaftaran dan penetapan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kartanegara, Pratradu telah memedomai pasal 14 huruf
M junto pasal 19 huruf C dan huruf E PKPU 8 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 8 tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang menyatakan pasal 14 huruf M dianggap dibacakan dan seterusnya. Dengan demikian, para teradu dalam menghitung periode masa jabatan dari calon bupati Kabupaten Kota Negara atas nama Edi Damansyah, yaitu sejak pelantikan tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 25 Maret 2021 dengan masa jabatan selama 2 tahun 11 hari. Artinya para teradu dalam menghitung periodisasi masa jabatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, para teradu juga sudah melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen persyaratan calon bupati atas nama Edi Damansyah dan melaporkan kembali kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur inkasu pihak terkait selaku atasan dari para teradu video bukti PT 10, PT 6 dan T10. Dengan demikian, para teradu sudah bertindak profesional, akuntabel, dan berkepastian hukum sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang ditentukan peraturan perundangan, sehingga tindakan para teradu dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu. Bahwa terlepas Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan keputusan perolehan hasil dan keputusan penetapan pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 karena KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menghitung masa jabatan calon bupati atas nama Edi Damansyah yaitu sejak dilakukan pelantikan sebagai bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada tanggal 14 Februari 2019 video bukti T7. Akan tetapi tindakan para teradu dalam menghitung periodisasi jabatan adalah dengan memedomani PKPU 8 2004 merupakan tindakan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu karena PKPU 8 2004 merupakan aturan wajib ditaati oleh para teradu. Namun hal itu bukan berarti para teradu tidak taat atau tunduk dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan periodisasi masa jabatan adalah sejak melaksanakan tugas selaku kepala daerah, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus diakomodir terlebih dahulu oleh KPU RI dengan membuat peraturan KPU atau perubahan PKPU 8 2024 sebagaimana ditentukan dalam peraturan KPU nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, dalam proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang dirujuk atau dipedomani oleh para teradu adalah peraturan KPU nomor 8 tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024, ulang nomor 10 tahun 2004 tentang perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Berdasarkan pengaduan tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. Para teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.3.2 Menimbang dalil aduan pengadu pada angka 4.1.2 terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan memasuki tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, para teradu perkara nomor 153/PKI/DKP/5 Rabawi/2004 selaku ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Negara menyampaikan surat imbauan nomor 330 dan seterusnya tertanggal 23 Agustus 2004 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kota Negara yang pada pokoknya menghimbau agar KPU Kabupaten Kota Negara melaksanakan tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan video bukti T1. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tahap pencalonan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kota Kartanegara, para teradu telah melakukan serangkaian pengawasan yang termuat di dalam laporan hasil pengawasan yang terdiri dari laporan hasil pengawasan nomor 430 dan seterusnya tanggal 28 Agustus 2004 video bukti T2, laporan hasil pengawasan nomor 436 dan seterusnya tanggal 31 Agustus 2004 video bukti T3, laporan hasil pengawasan nomor 438 dan seterusnya tanggal 4 September 2004 video bukti T4, laporan hasil pengawasan nomor 433 dan seterusnya tanggal 8 September 2004, laporan hasil pengawasan nomor 455 tanggal 13 September 2004 video bukti T6, laporan hasil pengawasan nomor 446 dan seterusnya tanggal 19 September 2004 video bukti T7, laporan hasil pengawasan nomor 449
47 dan seterusnya tanggal 22 September 2024 video bukti 8 dan laporan hasil pengawasan nomor 448 dan seterusnya tanggal 23 September 2024 video bukti T9. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa selain melakukan pengawasan pada tahap pencalonan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, para teradu juga melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur inkasu pihak terkait dengan mengirimkan surat nomor 611 tertanggal 3 September 2024. Hasil konsultasi tersebut, pihak terkait Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada pokoknya menyatakan para teradu dalam melakukan pengawasan agar berpedoman pada Perbawaslu nomor 6 tahun 2004 dan surat edaran nomor 96 tahun 2004 dia bukti T10. Bahwa selain melakukan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, para teradu juga melakukan konsultasi dengan Bawaslu RI pada tanggal 17 September 2024 yang dituangkan dalam lembar konsultasi dengan nomor ST 1433 dan seterusnya. Hasil konsultasi tersebut Bawaslu RI menyatakan yang pada pokoknya terkait dengan pemaknaan periodisasi telah diatur dalam Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2005 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Video bukti T11, bukti PT 11. Bahwa selanjutnya terhadap dalil pengadu yang menyatakan para teradu tidak memproses laporan pengadu terhadap dugaan pelanggaran pemilihan atas penetapan Edi Darmansyah sebagai calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 27 September 2024. Pengadu menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 kepada para teradu yang termuat dalam tanda bukti penyampaian laporan nomor 08 dan seterusnya. Video bukti T14, bukti P9. Bahwa terhadap laporan akuo para teradu menindaklanjuti dengan melakukan kajian yang dituangkan dalam kajian awal dugaan pelanggaran nomor 08 dan seterusnya tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut meminta kepada pelapor inkasu pengadu untuk melakukan perbaikan laporan uraian kejadian yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kartanegara. Video bukti T15. Bahwa para teradu juga mengirimkan surat nomor 318 dan seterusnya tertanggal 29 September 2024 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan yang pada pokoknya pengadu diminta untuk melakukan perbaikan laporan uraian kejadian. Video bukti T17. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 pengadu kembali mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyampaikan perbaikan laporan. Namun perbaikan laporan yang dilakukan oleh pengadu hanya penambahan saksi tanpa melakukan perbaikan uraian kejadian sebagaimana yang diminta oleh para teradu berdasarkan surat nomor 318 dan seterusnya. Video bukti T17. Bahwa laporan dan perbaikan laporan yang telah disampaikan oleh pengadu, para teradu pada tanggal 2 Oktober 2024 kemudian melakukan pembahasan dalam rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno nomor 0178 dan seterusnya, yang pada pokoknya terhadap laporan nomor 08 dan seterusnya tidak dapat diregistrasi karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materi laporan. Video bukti T19. Bahwa terhadap hasil rapat pleno tersebut, para teradu kemudian menyampaikan surat pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa laporan pengadu tidak dapat diregistrasi. Video bukti T20. Terungkap pula fakta bahwa selain laporan dari pengadu, para teradu juga menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 pada tanggal 27 September 2024 dengan pelapor atas nama Denny Habibi yang tertuang dalam tanda bukti penyampaian laporan nomor 09 dan seterusnya. Video bukti T21. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa selain dua laporan dugaan pelanggaran tersebut, pada tanggal 25 September 2024 para teradu juga menerima permohonan sengketa pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Dendi Suryadi SHMH dan Alif Turyadi SE yang diserahkan melalui kuasa hukumnya atas nama Hendrik Juk Abed SHM Hum dan oleh para teradu kemudian diberikan tanda terima dokumen nomor 001 dan seterusnya. Video bukti T22. Bahwa terhadap permohonan sengketa tersebut para teradu kemudian melakukan verifikasi dokumen permohonan penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam berita acara verifikasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya dokumen permohonan tersebut dinyatakan belum lengkap sehingga para teradu meminta pemohon untuk melakukan perbaikan. Video bukti T23.
Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut pada tanggal 27 September 2024 para teradu juga melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selaku atasan para teradu. Vide bukti T27 bahwa pada tanggal 30 September 2024 pemohon kembali menyerahkan dokumen perbaikan. Atas perbaikan pemohon tersebut para teradu kemudian memberikan tanda terima dokumen nomor 001 dan seterusnya. Vide bukti T24. Selanjutnya para teradu melakukan verifikasi hasil perbaikan yang dituangkan dalam berita acara verifikasi hasil perbaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tertanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya terhadap permohonan pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat material permohonan penyelesaian sengketa pemilihan sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister dengan catatan terhadap objek sengketa yang dimohonkan tidak memberikan kerugian langsung kepada pemohon. Vide bukti T25 bahwa terhadap hasil verifikasi tersebut para teradu kemudian mengirimkan surat pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tertanggal 1 Oktober 2024. Vide bukti T26. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai bahwa tindakan para teradu dalam melakukan pengawasan tahap pencalonan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sudah memedomani peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2024 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Bahwa para teradu dalam memproses laporan nomor 08 dan seterusnya, laporan nomor 09 dan seterusnya terkait dugaan pelanggaran pemilihan atas penetapan Edi dan Mansyah sebagai calon bupati Kabupaten Kutai Kartanegara juga sudah melakukan serangkaian proses antara lain menerima laporan dugaan pelanggaran, melakukan kajian awal, menerima perbaikan laporan, melakukan verifikasi permohonan, melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selaku atasan para teradu, melakukan pleno serta menyampaikan pemberitahuan tentang status laporan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dan surat edaran Bawaslu RI nomor 96 tahun 2024 tentang rumusan pemaknaan isu hukum dalam tahapan pencalonan. Bahwa demikian juga terhadap permohonan sengketa pemilihan dengan nomor 001 dan seterusnya, para teradu sudah melakukan serangkaian proses antara lain, menerima permohonan penyelesaian sengketa, melakukan verifikasi dokumen, melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selaku atasan para teradu, menerima dokumen perbaikan permohonan, melakukan verifikasi hasil perbaikan, melakukan pleno serta menyampaikan pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota surat edaran nomor 96 tahun 2024 serta memperhatikan ketentuan dalam PKPU 8 tahun 2024. Bahwa para teradu juga sudah memedomani keputusan Bawaslu nomor 0419 dan seterusnya tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang mengatur bahwa pengadu tidak dirugikan secara langsung akibat dari adanya objek Saya ulangi bahwa pengadu tidak dirugikan secara langsung akibat dari adanya objek sengketa sehingga permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat material. Dengan demikian tindakan para teradu dalam melakukan pengawasan, penanganan laporan dan sengketa pemilihan sudah dilakukan dengan profesional, akuntabel dan berkepastian hukum sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan sehingga tindakan para teradu dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu. Oleh karena itu DKPP berpendapat dalil aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP para teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.4 menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5 kesimpulan berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas telah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, memeriksa keterangan saksi, memeriksa keterangan pihak terkait, memeriksa segala bukti dokumen pengadu, para teradu, saksi dan pihak terkait. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 5.1 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2 Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3 Teradu 1 sampai dengan teradu 5 dalam perkara nomor 152 garis datar PKI garis datar DKPP garis miring 5 Romawi garis miring 2025 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.4 Teradu 1 sampai dengan teradu 5 dalam perkara nomor 153 garis datar PKI garis datar DKPP garis miring 5 Romawi garis miring 2025 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Memutuskan 1. Menolak
pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik Teradu 1 Rudi Gunawan selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perkara nomor 152/PKI/DKPP/5/2025 terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Merehabilitasi nama baik Teradu 2 Muhammad Amin, Teradu 3 Muhammad Rahman, Teradu 4 Purnomo, Teradu 5 Wiwin, masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perkara nomor 152/PKI/DKPP/5/2025 terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Merehabilitasi nama baik Teradu 1 Teguh Wibowo selaku Ketua Merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perkara nomor 153 dan seterusnya terhitung sejak putusan ini dibacakan. 5. Merehabilitasi nama baik Teradu 2 Munir Ansori, Teradu 3 Fahrizal, Teradu 4 Hardianda, Teradu 5 Sri Mulyati Ningsih, masing-masing selaku anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perkara nomor 153 dan seterusnya terhitung sejak putusan ini dibacakan. 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan Teradu 5 dalam perkara nomor 152 dan seterusnya paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan.